CDXP. Nama yang agak susah ya kalau disebutin ya, CDXP atau Customer Data Experience Platform. Nah, tapi rekan-rekan semua, baik yang bekerja sebagai account manager, atau marketing manager, atau brand manager yang berhubungan dengan marketing intinya, nama generik dari solusi CDXP adalah CDP atau CDP, Customer Data Platform. Nah, ini saya tulis ya, Customer Data Platform. Nah, sama seperti video-video sebelumnya, kita akan mulai dari pengenalan atau introduction. Untuk bisa paham apa itu solusi CDXP, kita harus memahami satu term, satu kalimat namanya Digital Inventory. Inventory digital. Kalau teman-teman punya bisnis dan bisnisnya punya ruko, itu inventory, itu aset. Tapi kalau bisnisnya dalam bentuk digital, maka asetnya nggak berbentuk fisik dong. Nah, asetnya bentuknya digital. Nah, salah dua atau dua inventory digital yang biasanya paling sering digunakan adalah aplikasi. Ada dua jenis aplikasi nih. Pertama, aplikasi yang sifatnya web dan aplikasi yang sifatnya mobile. Jadi ada web apps dan mobile apps. Nah, aplikasi-aplikasi yang sifatnya buat internal perusahaan. Contoh misalkan kalau di perusahaan saya absen. Nah, itu bukan termasuk dalam digital inventory karena dia tidak punya hubungan dengan transaksi customer. Jadi digital inventory yang saya maksud di sini adalah seluruh aset digital yang customer itu bisa login di dalamnya, bisa transaksi di dalamnya. Saya ngasih contoh yang paling mudah adalah kalau teman-teman mau booking hotel, masuk ke sebuah aplikasi, nah itu ada transaksi dalamnya. Jadi bagi rekan-rekan yang nonton video ini semua, yang perusahaannya punya digital inventory semacam itu, maka cocok menggunakan CDXP. Itu digital inventory yang paling umum digunakan adalah web apps dan mobile apps. Nah, biasanya perusahaan atau organisasi yang punya digital inventory itu punya goals, punya tujuan. Jadi saya tulis ya goals. Goalsnya adalah sama seperti semua tujuan marketing, goalsnya adalah growth. Intinya menciptakan pertumbuhan dari aspek apapun. Nah, tapi karena kita ngomongin digital inventory, maka parameter growth-nya itu bukan transaksi. Parameter growth-nya juga bukan traffic. Parameter growth-nya adalah kita sebut sebagai MAU. Nah, ini istilah baru nih. Jadi parameter growth dalam digital inventory adalah MAU atau Monthly Active User. Contoh, misalkan sebuah organisasi pemerintahan punya aplikasi. Di bulan Januari, monthly active user-nya atau pengguna yang aktif menggunakan aplikasinya ada 1000. Nah, terus manajer marketingnya pengen meningkatkan dari 1000 MAU menjadi 5000 MAU. Nah, itu tuh parameter growth-nya pada saat kita punya digital inventory. Jadi menaikkan jumlah active user yang ada dalam digital inventory kita atau aplikasi kita. Lalu apa hubungannya? Apa impact-nya kalau kita punya MAU yang besar? Nah, MAU yang besar itu adalah tanda bahwa kita memiliki user yang loyal. Tuh di situ di bold ya, loyal. Jadi loyal itu definisinya dalam digital adalah sering mengunjungi digital inventory kita. Nah, ujungnya kalau loyal itu apa sih? Kalau loyal itu ujungnya adalah adanya transaksi atau transaction. Jadi semua goals, mau growth, mau MAU, nanti jadi loyalitas, itu pasti hubungannya adalah transaction gitu. Nah, terus dalam hal tantangan atau limitasinya ada apa nih? Jadi di balik sebuah goals pasti ada tantangan, hambatan yang akan menghadang kita. Nah, untuk bisa mendapatkan MAU yang besar ini, ada dua tantangan nih yang biasa dihadapi oleh sebuah brand atau sebuah organisasi. Yang pertama, perusahaan, organisasi atau brand tersebut itu tidak bisa mengetahui perilaku usernya. Jadi dia tidak memahami user itu dalam digital inventory itu biasanya ngapain aja, profilnya seperti apa. Lalu yang kedua, kalaupun mereka sudah memahami, mereka tidak bisa melakukan aktivasi. Jadi ada 2 poin ya. Pertama, brand, perusahaan, organisasi itu tidak memahami profil, tidak memahami perilaku user dalam digital inventory-nya. Yang kedua, kalau sudah paham, biasanya mereka tidak punya channel untuk mengaktifasi atau mengkampanye si user-user yang sudah dipahami. Nah, itu limitasi atau hambatannya. Lalu untuk bisa menyelesaikan hambatan itu, kita butuh solusi. Nah, solusinya adalah CDXP atau tadi nama generiknya CDP, Customer Data Platform. Nah, gimana metodenya? Jadi metodenya adalah, di sini saya tulis metode. Ada satu script. Teman-teman bayangkan teman-teman punya satu script coding gitu ya. Itu ditanamkan dalam aplikasi
yang dimiliki oleh klien atau dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi script itu akan ditanamkan, lalu script itu akan mengcapture seluruh perilaku yang dilakukan oleh seorang user dalam digital inventory kita. Tentunya sekali lagi, perilaku yang di-capture adalah perilaku yang secara legal boleh di-capture. Jadi nggak boleh tuh kita capture rumahnya misalkan atau data-data kritikal. Contoh misalkan rekan-rekan pernah belanja di e-commerce atau marketplace, terus wishlist-nya itu lebih banyak daripada keranjangnya. Nah, terus biasanya kalau wishlist kita lebih banyak daripada keranjangnya, itu si marketplace itu akan membombardir kita dengan iklan-iklan. Ayo buruan check out, ayo buruan check out, ayo buruan belanja. Nah, itu contohnya tuh. Kok si marketplace bisa memberikan kita iklan yang membombardir seperti itu? Karena mereka sudah mengcapture seluruh perilaku kita di dalam digital inventory itu. Mereka tahu kita banyakkan wishlist dibandingkan ke keranjangnya. Nah, seperti itu contohnya. Ini bisa dipraktekkan contohnya dalam berbagai jenis aplikasi atau digital inventory. Nah, setelah sebuah brand itu mengetahui perilaku usernya dalam digital inventory atau dalam apps, selanjutnya adalah ada yang namanya personalized campaign. Seseorang akan di-campaign, seorang user akan di-campaign berdasarkan jenis perilakunya. Contoh, kalau teman-teman sering pakai aplikasi buat pesan makanan online, kalau seminggu aja tidak pesan makanan, biasanya aplikasi tersebut akan mengirimkan diskon-diskon atau promo yang menarik supaya kita transaksi. Atau misalkan saya mau booking hotel ke Bandung tapi belum check out, maka aplikasi tersebut akan mengirimkan diskon-diskon promo-promo tentang Bandung yang sangat menarik buat saya supaya saya cepatan transaksi. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan satu solusi namanya CDXP. Nah, CDXP ini punya dua kelebihan ya untuk mengatasi masalah itu. Yang pertama, dia bisa memprovide analytics. Tadi ya, masalahnya untuk memahami perilaku user dengan analytics. Lalu yang kedua adalah aktivasi atau fitur marketing. Nah, jadi teman-teman bayangkan analytics-nya powerful, lalu analytics itu bisa dihubungkan dengan campaign marketing. Jadi orang akan di-campaign berdasarkan perilakunya. Penawaran yang diberikan adalah penawaran yang memang sesuai dengan perilaku usernya dalam inventory digital. Sekian video kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan.